Kunci hidup kita ada di sini. Final vocabularies. Final vocabularies itu keyakinan-keyakinan puncak kita. Kata-kata final. Boleh, pasti orang tidak bisa lepas dari final vocabulary. Tapi bedanya orang dulu sama sekarang, orang dulu nggak sadar bahwa final vocabulary itu sementara sifatnya. Orang sekarang harusnya lebih sadar. Final vocabulary itu teori, konsep, pernyataan, prinsip hidup, filosofi hidup, itu final vocabulary. Setiap orang pasti punya. Kalau ada orang ngomong setiap orang filosof, kalau di bahasanya Rorty, setiap orang pasti punya final vocabularies. Kamu punya seperangkat teori, seperangkat prinsip yang kamu anggap pasti benar ini, nggak mungkin salah. Itu final vocabulary. Kalau zaman dulu, final vocabulary ini didukung oleh fondasi-fondasi metafisik, konsep-konsep besar, sehingga dianggap pasti benar. Kalau orang kontemporer, modern, katanya Rortio, harusnya sadar bahwa final vocabulary pun dia berubah-ubah. Maka orang harus menerima perubahan. Orang yang mau menerima perubahan, dialah manusia ironis. Yang tidak mau, dia manusia metafisik. Nah, sekarang tinggal kamu jenis manusia yang ironis apa manusia yang metafisik. Itu pilihan dari Rorty. Cirinya manusia ironi tak bacakan aja. Orang yang menyadari bahwa pandangan dunia, kepercayaan-kepercayaan, dan keyakinan-keyakinannya yang paling mendalam pun sebenarnya bersifat kebetulan sementara. Kenapa kebetulan? Ya, kebetulan momen itu yang kamu hadapi, masyarakat itu yang kamu hidup di dalamnya, cara berpikir itu yang ditanamkan di kepalamu. Maka namanya kebetulan, bukan kebenaran. Ya kan? Kok coba kamu dulu anaknya SBY, dikuliahkan di Australia, kamu tidak mungkin keleleran ngaji filsafat di sini. Maka kebenaran dirimu adalah kebenaran yang sifatnya kebetulan. Itulah kontingensi. Itulah. Jadi manusia ironi bukan nggak boleh kayak gini, tapi dia harus sadar tentang kebetulan dirinya, bukan kebenaran dirinya. Nah, ini agak panjang kalau dari Rorty kan. Jadi sadarilah kebetulan dirimu, bukan kebenaran dirimu. Kenapa? Ya semuanya kan kebetulan. Skenario besar ya, karena kita punya Allah, terus kita anggap ini skenario besar dari Allah. Yang kedua, manusia ironi berani menerima kenyataan bahwa kepercayaan dan keinginannya yang paling sentral itu tidak pasti. Apapun dirimu, cita-citamu, pikiranmu, gagasanmu, idemu, itu semuanya tidak pasti. Terus kamu punya final vocabulary, tapi final vocabulary itu bisa berubah dan orang lain juga punya. Kamu punya prinsip kebenaran, tapi sadarilah orang lain juga punya prinsip yang mungkin beda sama kamu. Dan bahkan kamu juga mungkin prinsip kebenaranmu beda juga seiring perkembangan ruang dan waktu. Ini harus disadari. Oke. Kalau gitu, apa orang itu harus tidak tegas, Pak? Orang itu harus tidak serius, Pak, toh besok berubah? Tidak. Seriuslah dalam kebenaran hari ini, saat ini yang kamu yakini. Sambil tetap waspada, jangan-jangan ada wawasan baru yang bikin kamu sadar bahwa kebenaran yang kamu yakini benar, itu ternyata tidak pas. Tetap harus serius. Jadi mahasiswa yang serius, NU yang serius, Muhammadiyah yang serius, jangan nggak serius. Tapi tetap terbuka. Itulah manusia ironi.
Dan Rorty menyebut manusia ironi itu bukan he, tapi she. Karakternya. Jadi she itu karena dia analoginya ke perempuan. Karena bagi Rorty, perempuan biasanya lebih mudah adaptasi. Lebih mudah, lebih lentur daripada laki-laki. Karena perempuan itu kan cenderung reseptif. Kalau laki-laki cenderung agresif. Agresif itu gampang nabrak. Tapi kalau reseptif, itu mudah menerima apa saja yang masuk. Ya kan, itu kan reseptif. Jadi menerima, selalu menyerap, reseptif. Makanya ada namanya hermeneutika resepsi. Berarti apa? Hermeneutika resepsi itu berarti kebenaran jangan dicari di luar, tapi serap ke dalam dirimu, olah versimu. Itu kebenaran reseptif. Itu yang kalau di Indonesia, terus kalau kamu kawin ada resepsi. Itu kan artinya juga menyerap. Menyerap uangnya yang diundang. Ya makanya kan disebut resepsi itu kan. Jadi undangannya suruh ngasih duit. Makanya besok kalau kamu kawin jangan pakai istilah resepsi deh. Apa walimah juga enggak apa-apa, jangan. Resepsi pernikahan ya. Karena resepsi itu resep, menyerap. Jadi ya kalau ingin dapat banyak sih enggak apa-apa pakai resepsi. Nah, lawannya manusia ironi itu manusia metafisik. Jadi manusia metafisik itu biasanya yang ditanyakan apa hakikatnya, apa kebenaran itu, mana eksistensi, mana esensi, apa hubungannya etika sama iman, apa pokoknya sing objektif dan besar-besar. Itu manusia metafisik. Agama, pokoknya wacana-wacana besar universal yang tidak tegas jawabannya, tidak jelas praksisnya. Itu disebut manusia metafisik. Ya jawabannya ya tidak jelas. Maka jangan terjebak dengan metafisika. Kan banyak kan di antara kita yang sering kalau ngomong pakai wacana-wacana besar, wacana-wacana universal. Kalau katanya Rorty, ya bagus sih didengarkan, tapi nggak ada gunanya. Praksisnya nggak jelas. Jadi anak soleh, kita harus bertakwa pada Allah. Kita kadang-kadang, lah terus harus ngapain? Kita kan sering berhenti di wacana-wacana besar. Itu kalau kita sibuk tiap hari dengan ini, akhirnya kita diam, nggak gerak. Maka katanya Rorty, kita harus ironik, tidak metafisik. Hidup di dunia nyata secara pragmatis. Nah, itu bedanya ini. Kalau manusia metafisik itu fokusnya mencari kebenaran. Kalau manusia ironis enggak. Bukan urusan kebenaran, tapi urusan pragmatis. Menghindari kekeliruan, melawan kekejaman. Karena bagi Rorty, satu-satunya kejahatan yang tidak bisa dicari tandingannya itu kekejaman. Orang boleh ngapain aja asal jangan kejam. Wow, itu kan agak panjang itu persoalannya. Pak, tawuran boleh nggak Pak? Boleh kamu tawuran, pukul-pukulan, tapi jangan kejam ya. Dan solusi etis kalau di Rorty itu sebenarnya satu. Moralitas akan beres kalau orang tidak kejam. Itu aja. Berarti kalau ada orang minta-minta nggak saya kasih, boleh ya Pak? Boleh, tapi itu kejam loh. Berarti saya boleh mukuli saudara saya Pak? Boleh, tapi itu kejam. Berarti jadi kata Rorty, keywordnya moralitas itu satu, cruelty, kekejaman. Satu-satunya larangan yang tidak boleh itu kejam. Maka katanya Rorty, manusia ironis biasanya menghindari kekejaman. Caranya dua. Kalau manusia metafisik pakai logika, manusia ironis pakai dialektika. Yang pikirannya melangit hanya pakai logika, ya hasilnya metafisik. Maka logika jangan dihentikan di logika, dia harus dialektis dengan kenyataan sehari-hari. Dia harus pragmatis. Modelnya ngeritik, gayanya metafisik, itu gaya orang membandingkan gambar dengan aslinya.
Kalau gayanya manusia ironis, membandingkan gambar dengan gambar yang lain. Maksudnya apa? Biasanya orang metafisik itu pingin cari kebenaran yang sejati, pingin cari hakikat keadilan, pingin cari seolah-olah ada yang kayak gitu, yang asli. Tapi kalau manusia ironis, oh adil menurut orang ini gini, adil menurut orang ini gini, adil menurut orang ini. Nah, itu manusia ironis. Terus bahasa, kalau manusia metafisik sifatnya realis. Gajah ya binatang berkaki 4, punya belalai. Kalau itu manusia metafisik. Kalau manusia ironis, nominalis. Gajah itu ya definisinya sesuai tujuan orang yang mendefinisikan gajah. Konotasi orang yang mendefinisikan gajah itu nominalis. Ngaji kok filsafat, itu kan secara realis mungkin tidak nyambung, tapi secara nominalis sangat nyambung. Itu nominalis. Kemudian etik, kalau manusia metafisik, etikanya berdasarkan prinsip-prinsip universal. Kalau manusia ironis, solidaritas, prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Itu bedanya. Oke. Dari situlah nanti Rorty menggagas ide namanya romantic liberalism. Liberalisme yang romantis. Liberal tapi romantis. Susah itu kombinasinya. Perlu dicatat, Rorty tidak setuju dengan ideologi yang namanya liberalisme murni. Dia setuju demokratik liberalisme, tapi liberalisme saja, isme yang beku, dengan jargonnya kebebasan manusia, itu dia tidak setuju. Kenapa? Karena begitu dia digagas bahwa hakikat manusia adalah kebebasannya, terus rumusan sosial, politik, individu, psikologi dirumuskan dengan dasar ini fondasionalis. Manusia itu bebas, tapi kebebasan sendiri bukan fondasi. Karena ekspresi dari kebebasan itu hakikatnya bukan sakarepmu dhewe, tapi mana yang disepakati oleh masyarakatmu. Makanya dia lebih setuju secara politik terhadap demokrasi liberal. Jadi liberal sih bebas, tapi sifatnya demokratis. Kalau demokratis kan berdasarkan kesepakatan, kemufakatan suara terbanyak. Jadi secara sosial dia tidak setuju negara liberal, tapi setuju negara yang demokrat liberal. Saya tidak tahu demokrat di Indonesia itu demokrat liberal atau demokrat. Kalau di Indonesia itu namanya beda-beda tapi isinya podo. Cariin apa bedanya demokrat karo Golkar karo PDI karo kayak-kayaknya beda tapi jan-jane podo. Itu Indonesia. Ya ADART-nya sama. Prinsip visi tersembunyinya sama. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya dan sangat ekonomis. Romantic liberalism itu adalah satu masyarakat yang manusia-manusianya adalah manusia ironi secara individual dan secara sosial adalah masyarakat yang solider, bukan masyarakat yang soliter. Kalau soliter itu penyendiri, kalau solider itu komunal. Jadi kamu harus jadi sosok yang ironis dan masyarakatmu harus masyarakat yang berstruktur solidaritas. Itulah ideal yang diimpikan oleh Rorty. Masyarakat yang solider itu apa sih? Masyarakat yang bisa membedakan antara yang publik dengan yang privat. Masyarakat yang ngerti ranah, tidak dicampur. Ini urusanku, ini urusan bersama. Cirinya itu. Ranah privat itu misalnya baca buku,
agar wawasanku luas dan aku jadi tidak sadis, tidak kejam. Itu privat. Tapi aku ingin baca buku, wawasanku luas, biar nanti jadi orang yang bebas, yang otonom, yang bermanfaat buat masyarakat. Itu ranah publik. Dan hidupmu harus pintar membaca beda ini. Mana ranah privat, mana ranah publik. Mana pengembangan diri, mana pengabdian diri. Harus jalan bareng-bareng. Jangan ditunggu, Pak, sekarang saya mahasiswa, Pak, fokusnya pengembangan saja. Enggak. Meskipun kamu mahasiswa kan kamu sudah isi sesuatu. Ya isimu kembangkan demi solidaritas bersama. Untuk kepentingan sosial. Harus ada sisi pengabdiannya. Dan dua hal itu tidak terpisah. Tridharmanya perguruan tinggi itu bagi saya, yang pertama, yang pendidikan itu maksudnya apa? Wawasanmu harus luas, termasuk penelitian. Dan yang terakhir pengabdian. Penelitian ini kan dalam rangka pengembangan. Pengembangan diri maupun pengembangan keilmuan. Dan yang ketiga pengabdian. Nggak ada pengabdian, nggak ada gunanya ilmumu. Nggak pragmatis. Lah ilmu saya filsafat, Pak, gunanya apa? Ya, banyak. Justru filsafat itu bisa macam-macam. Apalagi yang nggak filsafat. Filsafat itu kan ilmu langit. Ya bawalah yang langit itu ke bumi. Ya kan? Pakai bahasa-bahasa bumi. Yang bikin filsafat mengerikan bagimu kan selama ini karena kamu merasa dia sangat langit. Oh, filsafat itu sangat bumi. Para filosof itu ngomong hidup kita sehari-hari, hidup mereka sehari-hari. Dia tidak merekayasa kenyataan. Beda sama biologi, sama fisika. Kalau mau pengembangan kan bikin rekayasa-rekayasa. Kalau filsafat itu enggak. Wis ditonton apa anane terus dijelaskan. Cuma itu aja. Kalau kamu pening baca pikiran-pikiran mereka, yo nonton dewe, dijelaskan sendiri. Pakai bahasamu. Pinjem istilah mereka, tidak apa-apa. Kan gitu aja. Pak, ideanya Plato, wis gampang. Ya wis gagasan yang pakai dirimu sendiri lah. Itu yang lebih nyaman. Biar nggak ngeri. Yang kayak gini tadi kan kalau kamu baca buku Rorty kan pening. Kenapa? Karena kamu anggap dia langit. Jauh dari jangkauan, seolah-olah dia mikir tentang dunia yang mana. Padahal dunia kita sendiri. Kan sejak awal tak jelasin kan seolah itu kan hidup kita sendiri tiap hari kayak gitu. Hanya kita menangkapnya selama ini agak jauh. Semua filosof sebenarnya ngomong kita. Apalagi posmo. Dunia kita hari ini yang dilihat lebih simpel, karena lebih nyambung sama hidup kita. Karena itu terus, itu kesimpulannya. Ini tak kutip dari Rorty. Apa sih tujuannya Rorty ngomong macam-macam tadi itu? Hakikatnya adalah cobalah kita untuk sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi memuja apapun, mendewakan apapun, mensakralkan apapun. Di mana kita tidak memperlakukan apapun sebagai sakral, termasuk pikiran-pikiran kita. Di mana kita memperlakukan segala sesuatu, bahasa kita, kesadaran kita, komunitas kita, sebagai bagian dari waktu dan kebetulan. Kebetulan itu maksudnya bukan nggak sengaja loh, tapi dialektika dari faktor-faktor variabel-variabel yang tidak kita rancang sebelumnya. Jadi semua yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya kebetulan-kebetulan. Nggak ada yang serius pingin kamu rancang dan rancanganmu terus jadi kayak gitu, biasanya enggak. Ada banyak variabel kebetulan-kebetulan. Kamu bisa nyampe Jogja, kamu bisa kuliah, kamu bisa ngaji malam ini. Sebentar lagi ada apa kan kamu nggak bisa meramal. Yang kamu temui juga kebetulan. Jadi dua hal yang determinan dalam hidup kita. Yang pertama waktu dan yang kedua kebetulan. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya biar kamu nemu kebetulan yang baik. Nah itu kuncinya Rorty. Caranya gimana biar kita nemu kebetulan yang baik?
Jangan mandek. Perluas wawasan terus, kita harus progresif. Wawasannya tambah, perilaku yang baiknya tambah, kemudian isi kepala, isi hatimu, isi terus, maka dinamikamu dinamika ke arah yang positif. Banyak sampah di kepala kita, banyak sampah di hati kita. Bersihkan itu. Jangan ada satupun yang kamu puja-puja, yang kamu sakral-sakralkan. Makanya kata-katanya seperti itu. Kenapa sih semuanya kontingen? Jangan sampai kayak katanya Arkun, kita terjebak pada takdisul afkar ad-diniyah, yang kalau dalam agama, yang kita sakralkan sebenarnya pemikiran kita. Agama itu sakral, tapi ternyata yang kita sakralkan bukan agama, tapi pikiran kita tentang agama, pemahaman kita terhadap agama. Sehingga kalau ada orang ngeritik itu, kita anggap dia ngeritik agama, kita anggap karena agama dari Allah, terus kita anggap dia melecehkan Allah. Padahal mungkin enggak. Yang dikritik pikiranmu, gagasanmu. Dan itu yang terjadi hari ini. Maka bersihkan pikiran, nambah wawasan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan ketemu kebetulan-kebetulan yang benar, kebenaran-kebenaran yang betul. Nah, kebalikannya kan gitu. Itu yang disasar oleh Rorty. Jadi harus pragmatis, harus kontingen, dan kita dengan dasar dua ini kita akan jadi manusia yang ironi. Oke, Rorty sudah. Ada pertanyaan? Oke, kalau dari perspektif Rontri, kalau kamu yakin dakwah itu benar, ya dakwah. Orang Kristen juga merasa harus dakwah, ya silakan dakwah aja. Kan simpel kayak gitu. Lah, tapi kan kebenaran itu masing-masing. Iya, kebenaran itu masing-masing, silahkan milih. Setiap orang meyakini sesuai kedudukannya sendiri-sendiri. Kalau misinya orang Kristen terus dia dakwah, salah itu salah, ya enggak apa-apa, yakini aja salah. Kan gitu. Dakwah itu hak mereka, tapi menerima atau menolak dakwah adalah hak kita yang didakwahi, kan gitu. Orang Kristen misi itu haknya mereka, kebenaran yang mereka yakini. Tapi menerima atau menolak misi kan juga hak kita, kebenaran yang kita yakini, kan gitu. Jadi bukan berarti, kalau gitu nggak usah dakwah aja. Loh, kalau kamu yakin dakwah itu benar, dakwahlah. Tapi jangan maksa. Kenapa? Karena nolak dan maksa itu haknya mereka. Kalau kamu maksa nanti jadi kayak tadi, kejam. Orang nggak mau masuk Islam, ya sudah. Orang nggak mau masuk kelompokmu, ya enggak apa-apa. Kan kamu sudah ngasih tahu yang benar yang ini, enggak apa-apa. Jadi dakwah sebagai kebenaran yang kamu yakini. Loh, kalau ada terus didakwai terus ikut, ya enggak apa-apa. Kalau dia nerima, ya berarti pilihannya dia. Dan orang enggak boleh maksa-maksa, enggak boleh apalagi dengan kejam melakukan kekerasan pada orang untuk biar orang ikut dakwahnya. Itu yang enggak boleh. Oke, gitu ya, Mas. Dai sampean.
Hmm. 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 Ya. Dan katanya Rorty, yang operatif di masyarakat yang konotasi. Sama-sama istilah gajah, sama-sama istilah sapi. Sapi aja bukan gajah, biar lebih jelas contohnya. Sapi di kepalamu yang muslim dengan sapi di kepala mereka yang Hindu kan beda rasanya. Kambing di kepalanya orang yang kolesterol tinggi, darah tinggi yang sudah terancam stroke, dengan kambing di kepalamu yang masih seger kan beda. Bagimu kambing makanan enak ini nyate sip. Tapi bagi yang darah tinggi, kolesterol tinggi yang terancam stroke, begitu kambing, ini musuh besar ini. Kan gitu. Sama istilahnya, tapi yang operatif di masyarakat itu konotasi. Laptop ini, laptop model baru nih, mereknya Dell misalnya. Tulisannya Dell memang. Ya kan? Tapi kamu yang ahli IT, apa gitu model baru Pak? Itu sudah deso Pak. Konotasinya beda. Hasil resepsiku terhadap laptop dengan resepsimu ternyata beda. Nah itu jadi, memang ada konotasi, ada denotasi. Konotasi itu, ya kalau bahasa manteknya itu kias dari denotasi. Tapi katanya Rorty, yang operatif di masyarakat itu makna konotasinya. Dalam hal apapun, gudeg bagi orang Jogja dengan bagi orang Jawa Timur beda loh tanggapannya. Kenapa yo? Karena yang di masyarakat konotasinya. Tidak sekedar, kalau maknya denotasikan gudeg adalah sayur yang terbuat dari apa, dibikin apa, itu denotasi. Tapi yang beredar di masyarakat itu enggak itunya, tapi kesan pemahaman operasi konseptual mereka tentang makhluk yang namanya gudeg. Itu yang dimaksud oleh Rorty. Ada lagi? Ya, Rorty tidak pernah mengarah-arahkan pikiran ini ke wilayah ketuhanan. Cuma bisalah kita tarik-tarik ke sana. Karena mungkin Rorty agak jauh dari agama, sementara kita tiap hari bergumul dengan agama. Tapi modus berpikir orang biasanya mirip-mirip aja. Berhadapan dengan agama itu kan sebenarnya berhadapan dengan otoritas yang kita posisikan lebih di atas kita. Dan itu aja. Dan tidak ada dari sisi ini, mungkin orang yang beragama pun ada ke otoritas yang dia letakkan lebih dari dia. Maka bisa aja ini kita tarik-tarik ke agama. Misalnya kita ngomong, itu kan memang tak terjemahkan sebagai sesuatu yang kudus, maksudnya sesuatu yang sakral. Kita posisikan kayak agama, kayak Tuhan. Orang yang paling sekuler, orang yang paling ateis pun kan ada yang dia sakralkan. Bahkan kita yang punya Tuhan pun kadang-kadang kan mensakralkan yang selain Tuhan. Ada yang mensakralkan uang, ada yang mensakralkan jabatan, ada yang mensakralkan mobil, ada yang mensakralkan. Nah itu kan namanya ada yang dia sakralkan. Dari sisi ini orang ateis pun juga punya yang kayak gitu. Itu kan sehingga di Islam itu sangat diwanti-wanti, hati-hati loh, jangan menduakan Allah, karena manusia punya kecenderungan mensakralkan sesuatu. Nah, oleh Rorty, ayo kita belajar yang dalam, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya wawasan kita, sampai pada titik tidak ada lagi yang kita tinggi-tinggikan, yang kita puja-puja, kita anggap pasti sebagai kebenaran yang tidak berubah.
Karena semakin orang luas wawasannya kan semakin dia tidak gampang terjebak oleh sakralitas. Semakin kamu ngerti, oh ini sementara, oh ini tidak pasti, oh itu ternyata rahasianya gini, itu kan kamu semakin gak mensakralkan. Tapi semakin kamu gak paham, semakin kamu gak ngerti, kan semakin mensakralkan. Punya laptop aja, kalau kamu gak ngerti laptop, kan sangat kamu sakralkan. Temennya makin, jangan dipegang-pegang, nanti kalau error gimana, mau kan gitu. Dia sangat sakral, menutup aja hati-hati pelan. Tapi yang ngerti laptop, ngerti punya wawasan tentang laptop, ya santai aja, diotak-atik, ditutup, biasa aja. Bahkan dibongkar-bongkar bisa aja. Tapi yang nggak ngerti, dia jadi sakral. Disenggol temennya, dipejat-pejat, hati-hati loh, itu mahal lah, kan gitu. Nah, maka Rorty, ayo belajar sedalam-dalamnya sampai nggak ada lagi yang bisa kita sakral-sakralkan karena kita sadar hakikatnya yang sementara. Nah, itu nilai religius dari kutipan Rorty ini, makanya tak ambil di sini. Meskipun dari mulutnya Rorty, tapi kalau di situ terkandung hikmah, kan lumayan kita ambil. Kan saya selalu bilang gitu, kita jelajah kemana-mana, kita ambili satu-satu hikmah dari mulutnya orang-orang besar di dunia ini, termasuk yang dari Amerika. Meskipun mungkin ada yang tidak suka Amerika, tidak apa-apa. Seperti tak bilang di awal, asal jangan benci Amerika, kan gitu aja. Tidak setuju Amerika, tidak apa-apa. Menolak Amerika, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah benci, yang rusak bukan Amerikanya, tapi dirimu sendiri.